Shalom, selamat bertemu dalam program Gospel Talk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu dalam program Gospel Talk di perjumpaan saat ini. Kita bersyukur dalam anugerahnya, kita diperkenankan bertemu di perjumpaan Gospel Talk di minggu berjalan ini. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami sampai dengan saat ini. Kami berdoa Tuhan memberkati program Gospel Talk pada saat ini. Dan kiranya namamu dipermuliakan. Pimpin dari pertama sampai selesai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Perlu saya ingatkan bahwa tema besar Gospel Talk dalam beberapa kali perjumpaan ini adalah mendesaknya mengembalikan teologia dalam kehidupan bergereja pada masa kini. Dan pembahasan pada beberapa waktu ini adalah pembahasan bagian ketiga, pentingnya teologia dalam kehidupan bergereja. Dan pada hari ini adalah sub bagian ketiga. Dan perlu saya sampaikan bahwa format Gospel Talk mulai saat ini adalah format dialog interaktif. Untuk itu, mari kita segera berdialog dengan Bapak Pendeta Christian Johan Lasut, dan saya akan menanyakan beberapa hal. Ya, Pak, apa tema kita di subbagian ketiga ini, Pak Kris? Ya, baik. Selamat bertemu semua. Bisa saya sebut ya, pemirsa ya, seperti itu. Tema kita di subbagian ketiga saat ini adalah pentingnya teologia dalam membawa orang pilihan Allah untuk bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, dan memuliakan Allah. Sekali lagi saya sebutkan tema kita pada saat ini, pentingnya teologia dalam membawa orang pilihan Allah untuk bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, dan memuliakan Allah. Itu tema kita pada saat ini. Para pemirsa Gospel Talk, tema kita di subbagian ketiga ini adalah yang sudah disampaikan tadi, yaitu pentingnya teologia dalam membawa orang pilihan Allah untuk bersekutu dengan Dia, menikmati Dia, dan untuk memuliakan Dia. Iya. Nah, pertanyaannya Pak Kris, mengapa ada istilah orang pilihan? Nah, apa itu berarti bahwa hanya orang pilihan yang dicari Allah untuk bersekutu dengan Dia, menikmati Dia, dan memuliakan Dia? Bisa tolong dijelaskan Pak Kris? Iya, benar. Jadi saya memakai kalimat atau dua kata, tiga kata, orang pilihan Allah. Jadi pentingnya teologia dalam membawa orang pilihan Allah untuk bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, dan memuliakan Allah. Ditanyakan tadi, apa itu berarti hanya orang pilihan Allah yang dicari Allah untuk bersekutu dengan Dia, menikmati Dia, dan memuliakan Dia. Alkitab memang tegas mengatakan bahwa ada orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi umatnya, untuk menjadi anak-anaknya. Jadi tidak bersifat umum. Jadi Efesus 1 ayat 4 mengatakan orang-orang yang ditentukannya dari semula. Jadi orang-orang yang dipilih Allah, mereka itulah yang dicari Allah dan dibawa Allah untuk bersekutu dengan Dia,
menikmati Dia, dan memuliakan Dia. Dan kenyataan juga kita menemukan bahwa tidak semua orang akhirnya bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, memuliakan Allah. Mengapa? Karena hanya orang-orang yang dilahirkan barulah yang mampu untuk mengalami persekutuan dengan Allah, menikmati Allah, dan memuliakan Allah. Jadi memang benar Alkitab mengungkapkan ada orang pilihan Allah, dan realita dalam kehidupan kita, kita tidak mampu percaya Yesus dan akibatnya bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, memuliakan Allah, tanpa kita terlebih dahulu dilahirkan kembali atau dilahirkan baru. Nah, dilahirkan kembali, dilahirkan baru itu mutlak pekerjaan Allah. Mengapa tidak terjadi kepada semua orang? Itu menunjukkan, menegaskan ya kenyataan bahwa ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Jadi seperti itu. Jadi memang benar hanya orang yang dipilih Allah, yang dicari Allah dan dibawa Allah untuk bersekutu dengan Dia, menikmati Dia, memuliakan Dia. Demikian dia. Nah, selanjutnya apa itu berarti bahwa bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, dan memuliakan Allah itu terjadi secara bertahap atau secara serempak? Iya. Pertanyaannya apakah bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, memuliakan itu terjadi secara bertahap atau secara serempak ya, secara simultan seperti itu. Pada satu sisi itu terjadi serempak dalam pengertian status. Jadi orang-orang yang dipilih Allah untuk bersekutu dengan Dia, menikmati Dia dan memuliakan Dia, secara status itu terjadi sekaligus di hadapan Allah. Jadi orang yang dipilih Allah, mereka itu yang sekaligus dibawa untuk bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, memuliakan Allah. Tetapi secara subjektif, artinya realita dalam kehidupan kita, orang pilihan Allah, itu terlihat terjadi secara bertahap. Yang pertama, orang itu mengalami persekutuan dengan Allah terlebih dahulu, kemudian menikmati Allah, kemudian terus dituntun Allah, ditolong Allah untuk makin hari makin memuliakan Allah. Jadi pada satu sisi dari segi status, orang dipilih Allah itu sekaligus mengalami persekutuan dengan Allah, menikmati Allah, memuliakan Allah, tetapi secara subjektif ya itu terjadi secara atau dapat terjadi secara bertahap seperti itu ya. Ya, baik. Untuk itu ada pertanyaan selanjutnya ini Pak. Bisakah Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pentingnya teologia dalam membawa orang pilihan Allah untuk dapat bersekutu dengan Allah? Pentingnya teologi. Jadi memang benar ya, tema besar kita, tema bagian ketiga ini, pentingnya teologi bagi kehidupan bergereja, dalam hal ini untuk membawa orang pilihan dapat bersekutu dengan Allah. Apa pentingnya? Saya mau mengingatkan lagi, pembahasan kita tadi sudah disebut ya, tema besar kita ya, mendesaknya mengembalikan teologi dalam kehidupan bergereja, itu tema besar kita, dan kita sudah membahas sebelumnya definisi yang saya buat tentang teologi. Teologi adalah pemahaman dan pemikiran tentang Allah
dan kehendak Allah, ya, dari keutuhan kebenaran Alkitab oleh pertolongan Allah Roh Kudus melalui sistem penafsiran yang benar. Itulah teologi, ya, pemahaman, ya, pemikiran tentang Allah dan kehendaknya, ya, berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab. Saya seringkali mengingatkan tentang berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab, karena seringkali kita bertemu ada orang yang hanya mengambil sepotong-sepotong atau hanya menyimpulkan kebenaran itu berdasarkan potongan-potongan Alkitab, tidak dalam keutuhan. Saya secara vulgar, agak kasar, seringkali mengatakan ini teologi gaya iblis. Karena iblis pun pakai firman, pakai Alkitab, tetapi yang sepotong-sepotong. Seperti menggoda Hawa. Dia menggoda berdasar firman Tuhan, tapi sepotong-sepotong. Waktu menggoda Tuhan Yesus, ya, pakai firman, ya, pakai ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama, tapi sepotong-sepotong. Jadi harus dalam keutuhan, ya, kebenaran Alkitab. Ingat, oleh pertolongan Allah Roh Kudus melalui sistem penafsiran yang benar. Nah, karena teologi ini bersumber dari keutuhan Alkitab yang adalah firman Allah, ya, dan Alkitab menegaskan, ya, firman itu punya kuasa memerdekakan, ya, engkau akan mengetahui, ya, firman Allah yang adalah kebenaran Allah, dan kebenaran itu akan memerdekakan, sehingga pada waktu khususnya firman Allah, teologi yang disampaikan, ya, yang berpusat pada Yesus yang sudah datang menyelesaikan dosa dan upah dosa manusia, di dalam pemberitaan yang teologis ini, ya, maka orang percaya mampu beriman kepada Yesus, ya, sehingga pada waktu dia beriman kepada Yesus, dia dapat bersekutu dengan Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang menerima Yesus, yang diberitakan lewat penyampaian rumusan teologi, itu mereka diberi hak, Yohanes 1 ayat 12, menjadi anak Allah, diberikan kuasa, dipakai istilah di situ, diberikan kuasa, itu sebenarnya lebih tepat hak, menjadi anak-anak Allah. Dulu seteru Allah, dulu musuh Allah, tetapi pada waktu dia mendengar, ya, keutuhan kebenaran firman yang berpusat pada Yesus yang menyelesaikan dosa dan upah dosa, maka dia beriman, dia ditolong oleh Tuhan, mampu beriman kepada Yesus, karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dari keutuhan itu, ya, seperti itu. Pada perjumpaan lalu kita sudah bertemu bagaimana Petrus merumuskan teologi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan bagaimana dalam Kisah Para Rasul pasal 2, minggu depan kita akan merenungkan hari pencurahan Roh Kudus, di mana Petrus berkhotbah. Khotbah ini adalah rumusan keutuhan kebenaran Alkitab, jadi bersifat teologis yang diberitakan, sehingga pada saat itu sekitar 3.000 orang beriman, menerima Yesus, menjadi anak-anak Allah. Roma 5 ayat 1 dikatakan, setiap orang yang beriman pada Yesus itu diperdamaikan dengan Allah. Dulu musuh Allah, sekarang diperdamaikan dengan Allah. Jadi benar, ya, dikatakan bahwa teologi membawa orang pilihan untuk dapat bersekutu dengan Allah. Bahkan lebih jelas Yohanes 1 ayat 12 berkata, menjadi anak-anak Allah. Roma 5 ayat 1, diperdamaikan dengan Allah. Bahkan dikatakan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Jadi dengan teologi yang dihasilkan dari keutuhan atau yang dirumuskan
dari keutuhan kebenaran Alkitab, khususnya yang berpusat pada Yesus yang diberitakan, maka lahirlah iman yang menjadikan seseorang dapat bersekutu dengan Allah. Jadi seperti itu. Memang teologi membawa seseorang dapat bersekutu dengan Allah. Demikian ya. Berarti memang teologi itu sangat penting ya. Sangat penting. Tetapi teologi yang benar. Iya. Yang dirumuskan dari keutuhan kebenaran Alkitab oleh pertolongan Allah Roh Kudus, seperti itu. Ya. Kalau begitu ada pertanyaan yang hampir sama. Bisakah Pak Kris menjelaskan apa yang dimaksud dengan pentingnya teologi dalam membawa orang pilihan untuk menikmati Allah? Yang di atas tadi bersekutu dengan Allah. Iya. Di bawah yang sekarang ini membawa orang pilihan. Jadi pentingnya teologi dalam membawa orang pilihan Allah untuk dapat menikmati Allah. Tadi yang sebelumnya untuk bersekutu dengan Allah ya, sekarang untuk menikmati Allah. Jadi memang benar ya, tema kita itu adalah pentingnya teologi ya untuk membawa orang pilihan Allah bersekutu dengan Allah, menikmati Allah dan memuliakan Allah ya. Ini saya tegaskan, ini tujuan keselamatan. Tujuan keselamatan yang pertama untuk bersekutu dengan Allah. Yang kedua, untuk menikmati Allah. Tadi ditanyakan apa maksud teologi, pentingnya teologi untuk membawa orang menikmati Allah. Orang pilihan Allah untuk menikmati Allah. Ini pada satu sisi, ini konsekuensi logis. Ya. Seseorang yang punya persekutuan dengan seseorang, pasti dia saling menikmati kebaikannya, ya, bahkan menikmati juga kejelekannya. Itu dampak logis dari satu persekutuan Allah. Tetapi persekutuan sesama manusia. Tetapi persekutuan dengan Allah tentu tidak ada aspek negatif. Semua positif ya. Jadi akibat logis dari seseorang bersekutu dengan Allah, akibatnya dia dapat menikmati Allah. Menikmati kasih-Nya, menikmati kuasanya, menikmati keselamatannya, menikmati berkat-Nya. Ini logis dari akibat sudah punya persekutuan dengan Allah, ya, sudah diperdamaikan dengan Allah, bahkan dikatakan menjadi anak-anak Allah, maka kita dapat menikmati Allah. Nah, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23a di sana menjelaskan tentang buah roh, ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri, ya, kemurahan dan seterusnya, ya. Jadi coba perhatikan, di sini buah roh dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Jadi dengan kita dapat bersekutu dengan Allah, maka kita dapat menikmati termasuk buah roh. Termasuk dapat menikmati kasih, lahir kasih, sukacita. Wah, luar biasa ini sukacita, ya, sangat mahal, tidak bisa dibeli dimanapun juga, itu hanya ada pada Allah, ya. Tetapi orang yang punya persekutuan dengan Allah, ya, dia berpotensi menikmati sukacita, damai sejahtera, kasih, kebaikan, kemurahan. Jadi dengan demikian dia dapat menikmati Allah. Jadi saudara, orang percaya itu bukan saja ya di dalam Yesus dapat bersekutu dengan Allah, tapi juga dapat menikmati Allah. Sangat menyedihkan, banyak orang percaya sudah menjadi anak Allah, tapi tidak sampai ke taraf menikmati Allah. Menikmati kasih, menikmati sukacita,
damai sejahtera, kebaikan, seluruh keberadaan Allah termasuk berkat Allah sesuai dengan kedaulatan dan kehendaknya. Mampu menikmati dia termasuk dalam situasi krisis, termasuk dalam di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, ya, kita tetap bisa menikmati Allah, ya, seluruh eksistensi Allah. Iya, jadi kalau bersekutu dengan Allah itu bisa bersifat penginjilan, ya, iman yang beriman kepada Yesus, ya, yang menyelesaikan dosa dan upah dosa, sehingga di dalam dan melalui dia kita dapat bersekutu dengan Allah. Tetapi ada iman yang kedua, iman untuk mendewasakan kita, ya, mengimani firman Allah, keutuhan firman Allah, sehingga dampaknya kita dapat menikmati Allah. Banyak orang karena tidak mau belajar teologi, keutuhan firman, akhirnya tidak sampai dapat menikmati Allah. Karena tidak mau belajar, bahkan anti doktrin, anti teologi, ya, itu anti teologi sama dengan anti firman, sama dengan anti Allah. Seperti itu, ya. Jadi itu penting, iman terhadap firman dari iman oleh iman, kata Roma, ya, pasal 1, ya, dari iman oleh iman. Kekristenan itu dari iman oleh iman. Iman yang menyelamatkan di dalam Yesus, iman yang membawa kita menikmati Allah, ya, melalui keutuhan kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti itu. Teologi penting untuk membawa orang pilihan menikmati Allah. Demikian, ya. Selanjutnya tadi kita sudah belajar bagaimana pentingnya teologi dalam membawa orang pilihan Allah untuk dapat bersekutu dengan Allah, kemudian untuk dapat menikmati Allah, dan pertanyaan yang sama juga, bisakah Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pentingnya teologi dalam membawa orang pilihan Allah untuk dapat memuliakan Allah? Iya. Terima kasih, ya. 1 Korintus 10 ayat 31, ya, menegaskan segala sesuatu yang kita lakukan, baik makan, baik minum, bayangkan sampai dimakan minum, dipakai istilah segala sesuatu. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi memang benar, ya, tujuan Allah memilih kita, menyelamatkan kita, sehingga kita dapat bersekutu dengan dia, menikmati dia. Tujuan tertinggi supaya melalui apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, Allah dimuliakan. Allah dimuliakan. Memang kadang-kadang orang berpikir memuliakan Allah itu sangat sederhana, ya. Itu sangat berat. Ada orang berkata, beri kemuliaan bagi Allah, tepuk tangan, ya. Waduh, memuliakan Allah cuma dengan tepuk tangan itu jauh daripada apa yang Allah kehendaki. Memuliakan Allah itu berarti memancarkan karakter Allah, sifat-sifat Allah melalui hidup kita. Kan kita ini garam dan terang, ya. Memancarkan karakter Allah sebagai garam dan terang dunia ini, sehingga pada waktu dunia melihat perbuatan kita yang baik, mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadi memuliakan Allah yang pertama itu memancarkan karakter Allah. Saudara tepuk tangan setiap hari, tapi kalau saudara tidak memancarkan, hidup saudara dan saya tidak memancarkan karakter Allah, Allah tidak dimuliakan. Memuliakan Allah yang kedua adalah melaksanakan firman Allah. Tuhan Yesus pernah berkata, aku sudah memuliakan engkau, Bapakku, dengan cara menyelesaikan tugas yang telah engkau berikan kepadaku. Di dalam Yohanes itu, ya. Jadi di sana memuliakan Allah melalui melaksanakan kehendak Allah.
Dan yang ketiga, memuliakan Allah itu melalui melaksanakan mandat Allah. Jadi di dalam Alkitab ini ada mandat, ada perintah Allah yang harus dilaksanakan. Minimal ada 3 perintah Allah, ya, 3 mandat Allah. Yang pertama, mandat kerja. Ini seringkali dikenal dengan istilah mandat budaya. Ya, pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah menaruh manusia dalam dunia ini dan ada perintah, beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian 1 ayat 28. Ini perintah, taklukkan dunia, ya. Taklukkan dunia pertanian, taklukkan dunia peternakan, dunia medis, dunia politik, semuanya taklukkan. Ini mandat, ini perintah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, mandat ini tidak ditarik, tidak dibatalkan, tetap harus dilaksanakan. Jadi ini mandat yang pertama, ya, taklukkan bumi, mandat untuk bekerja, mandat budaya, seperti itu. Baru mandat kedua, mandat kasih, ya. Tuhan Yesus memberikan perintah dalam Matius 22 ya, ayat 37 sampai 40 ya. Dia memberi perintah untuk kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, mengasihi sesama, mengasihi diri kita sendiri. Jadi ini mandat, ini perintah. Jadi mandat yang kedua adalah mandat kasih, mengasihi. Ya, baru mandat yang ketiga itu mandat pemuridan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan cara menginjil dan mengajar. Ya, menginjil dan mengajar sehingga menjadi murid. Jadi paling tidak ada 3 mandat. Kadang-kadang orang Kristen hanya menekankan mandat pemuridan. Padahal ada mandat kasih, ada mandat budaya. Ya, jadi malah siapa Paulus ya, dia berkata, kalau kamu tidak mau kerja, jangan makan. Seperti itu. Ya, ada mandat kerja, mandat budaya, taklukkan bumi. Baru ada mandat kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ya, jadi bukan sekedar mengasihi begitu saja, mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga mandat agung. Tadi mandat agung, mandat budaya, ini mandat kasih, mandat agung juga. Dan yang ketiga tadi mandat pemuridan. Ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi memuliakan Allah tidak sesimpel seperti yang kita pikirkan. Ya, paling tidak ada 4. Memuliakan Allah, pertama melalui apapun yang kita lakukan supaya Allah dimuliakan, termasuk baik makan maupun minum. Yang kedua, memuliakan Allah melalui memancarkan karakter Allah, sifat-sifat Allah. Yang ketiga, melalui melaksanakan firman Allah, kehendak Allah. Dan yang keempat, melaksanakan mandat Allah. Mandat budaya, mandat kasih, dan mandat pemuridan. Mandat pemuridan. Nah, ini hanya bisa terwujud memuliakan Allah jikalau kita belajar teologi. Sekali lagi ya, teologi adalah rumusan kebenaran ya, berdasarkan keutuhan firman ya. Belajar teologi ya, sehingga kita bukan saja dapat bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, tetapi yang ketiga, kita dapat memuliakan Allah. Kalau kita tidak belajar teologi, tidak belajar dari doktrin yang teologis, kita tidak mungkin dapat menjadi dewasa, bertumbuh dewasa, dan mampu mempermuliakan Allah. Ya, tadi saya menyinggung tadi doktrin ya. Jadi di dalam Alkitab itu ada dogma, ada doktrin.
Doktrin itu diterjemahkan dari bahasa Yunanis didasko, didaskalia, ya, itu King James menerjemahkan dengan kata doktrin, ya. Itu sebenarnya pengertiannya adalah ajaran, pengajaran, aktivitas mengajar, itu kegiatan didaskalia, doktrin, ya. Jadi itu bersifat umum, ya. Tetapi manakala doktrin dan dogma itu ketetapan ya, diisi dengan teologi, ya, maka doktrin itu menjadi doktrin Kristen. Nah, oleh sebab itu teologi yang diajarkan menjadi pengajaran doktrin dan diajarkan, ya, sehingga orang pilihan yang tadi sudah punya persekutuan dengan Allah, menikmati Allah, maka yang ketiga secara simultan dia mampu memuliakan Allah. Tapi kalau tidak mau belajar teologi, anti teologi, anti doktrin yang teologis, bagaimana mau bertumbuh dalam iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman, keutuhan firman, bukan firman yang sepotong-sepotong, keutuhan firman. Dan itu berakibat kita dapat menikmati Allah, tetapi yang ketiga, kita dapat memuliakan Allah. Jadi teologi penting, sangat penting, ya, untuk dikembalikan dalam kehidupan bergereja. Demikian, ya. Ya, begitu luas sudah dijelaskan, namun kita masih ada satu pertanyaan terakhir ini. Iya. Apa alasannya, Pak, bahwa hanya teologi yang benar yang dapat membawa manusia, ini manusia secara khusus orang pilihannya, untuk dapat bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, dan memuliakan Allah? Iya, sebenarnya dari tadi saya juga sudah menjelaskannya apa alasannya. Mungkin kita dapat membuat kesimpulan karena teologi itu, walaupun saya sudah jelaskan tadi, ya, teologi itu adalah pemahaman dan pemikiran tentang Allah dan kehendaknya, ya, berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab, berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab oleh pertolongan Allah Roh Kudus melalui sistem penafsiran Alkitab yang benar. Jadi ada sistem penafsiran Alkitab yang benar, ada yang salah, ya, ada yang salah. Itu pembahasan tersendiri lagi, ya, seperti itu. Nah, teologi seperti ini, ya, yang dapat menghasilkan iman yang sejati. Iman ada dua aspek iman. Iman yang menyelamatkan itu beriman pada Yesus, ya, yang sudah datang menyelesaikan dosa dan upah dosa kita. Dan saya harus menegaskan, hanya Yesus yang dapat menyelesaikan dosa dan upah dosa kita. Selain Yesus tidak ada. Yang menjadi masalah antara kita dengan Allah sehingga kita terpisah dari Allah adalah dosa dan upah dosa. Mengapa? Karena Allah adalah Allah Maha Benar dan Maha Adil. Sehingga waktu kita berdosa, kita melanggar kebenaran Allah, tapi sekaligus melanggar keadilan Allah. Dikatakan upah dosa maut. Tetapi Tuhan Yesus datang menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa itu. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus dan karya penebusannya ini diberitakan, Roh Kudus bekerja menghasilkan iman, maka pada saat itu iman kepada Yesus itu menyelamatkan seseorang sehingga dia dapat bersekutu dengan Allah, bahkan menikmati Allah. Itu iman yang menyelamatkan. Iman yang kedua adalah iman yang mendewasakan. Iman yang mendewasakan tetap, ya, timbul dari pendengaran, dari belajar akan firman, akan keutuhan firman, akan teologi. Jadi Alkitab kita itu adalah firman Allah. Kita harus belajar keutuhan firman itu
Bukan untuk keselamatan kita, tetapi untuk kedewasaan kita. Untuk kedewasaan kita. Jadi sangat menyedihkan memang sekarang gereja-gereja krisis modul pengajaran yang dirumuskan dari keutuhan Alkitab. Itu harus dikembalikan. Modul pembinaan jemaat harus dikembalikan. Untuk apa? Untuk merumuskan keutuhan firman menjadi bahan ajar yang lengkap untuk jemaat, sehingga jemaat ya dapat bertumbuh dalam iman. Ini iman yang mendewasakan, sehingga jemaat dapat menikmati Allah, dapat memuliakan Allah. Itu alasannya mengapa teologi sangat penting, ya. Alasannya untuk membawa orang pilihan Allah bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, dan memuliakan Allah. Demikian ya. 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 Demikian tadi kita sudah mengikuti ulasan tentang pentingnya manusia pilihan Allah bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, dan memuliakan Allah. Ya, mungkin lebih lengkap pentingnya teologi ya, betul, untuk membawa orang pilihan Allah ya. Seperti itu. Itu pelajaran kita saat ini. Iya. Dan saudara, ada pertanyaan penting tentunya. Sudahkah saudara dan gereja saudara memilih atau memiliki teologi yang benar, yakni teologi yang dirumuskan dari keutuhan kebenaran Alkitab oleh pertolongan Allah Roh Kudus melalui prinsip penafsiran yang benar, sehingga kita, gereja kita, dapat menjadi alat Tuhan yang benar? Ini pertanyaan sebagai evaluasi. Allah Tritunggal kiranya menolong kita semua. Ya, kita akan menutup bagian ini dan saya minta untuk Pak Kris menutup kita dalam doa. Ya, baik. Ya, puji Tuhan kita dapat menyelesaikan pembahasan firman Tuhan pada perjumpaan kita saat ini. Kita akan bertemu ya lagi dalam perjumpaan selanjutnya di minggu depan. Mari kita tutup program kita dengan doa. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan dan pertolongan Allah Roh Kudus memberkati percakapan kami pada saat ini, sehingga menghasilkan buah-buah kekekalan di dalam kehidupan semua pemirsa yang dapat mengakses program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.